Imlek nih. Keluargaku mau bikin acara tentang tema kebersamaan. Jadi aku mau undang kalian datang ke rumahku untuk merayakan bersama. Tetapi kalian juga harus memakai outfit tentang keyakinan kalian masing-masing ya. Mau nggak? Mau. Oke. Selamat datang, Hong Siva Chai guys. Masuk aja, santai aja, nggak usah malu-malu. Silahkan. Musik Facai deh. Wah, rapi banget dekorasinya. Pasti seru. Iya nih. Ya udah guys, silahkan dimakan makanannya. Terima kasih. Dev, ikannya kok nggak dihabisin? Kan sayang banget. Santai bro, ini emang sengaja disisain karena ikan menjadi simbol rezeki. Jadi disisain untuk besok. Nah iya bener tuh, jadi gak mubazir, masih bisa dimakan lagi, hemat pula. Aku suka sih sama filosofi ini, dalam banget maknanya. Aku jadi penasaran deh, kayaknya seru belajar lebih banyak tentang tradisi Imlek. Iya, semua tradisi kalau dipahami itu pasti ada maknanya. Bener banget, jadi Imlek tuh nggak cuma kongsi facai sama bagi-bagi angpau doang. Iya, filosofi ikan aja ngajarin kita buat tetap semangat dan berjuang untuk hidup. Nah, setuju banget. Jadi kita tuh harus respect sama keyakinan masing-masing ya guys. Tapi kasihan juga ya hewan-hewan itu, padahal mereka juga hidup loh. Maksudmu gimana, Dan? Kan kita cuma makan daging aja. Dalam ajaran Buddha itu membunuh hewan itu melanggar prinsip welas asih. Jadi lebih ke soal rasa kasih sayang gitu ya. Iya betul, dengan kita nggak menyakitin mereka, kita bisa hidup lebih damai. Tapi kan hewan juga makan hewan lain buat bertahan hidup. Benar, manusia juga punya pilihan, Feb. Kita bisa tidak menyakiti mereka. Kalau di Islam kita ada kurban tuh, hewan disembeli dengan cara khusus, ada di Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Iya sih, ininya kan ini soal kepercayaan kita masing-masing. Jadi yang penting kita saling respect aja. Tapi kamu kalau nggak makan daging, protein hewaninya kamu dari mana, Dan? Banyak kok, selain itu ada dari telur dan susu. Orang Buddha itu memang vegetarian kok. Oh, aku kira yang nggak makan daging itu cuma karena nggak suka daging aja. Ternyata emang prinsip welas asih ya. Iya, intinya sih kalau kita bisa open minded gak usah ribet soal makan daging atau sayur, karena dunia ini luas, pilihannya juga banyak. Nes, kamu makan pakai cadar ribet nggak sih? Awalnya sih iya Feb, tapi lama-lama biasa aja, aku malah nyaman banget sekarang. Bener tuh, temen aku aja ada yang pakai cadar juga, dia enjoy aja kok. Tapi kelihatannya kan ribet ya, makan aja harus pelan-pelan kayak gitu. Iya, jadi lebih hati-hati aja, tapi buat aku ini lebih nyaman.
Ya udah sih, kalau Nisanya nyaman, kenapa kamu malah ribet-ribet nanya? Tapi aku penasaran, kenapa sih harus nutup semuanya? Aku sering dengar yang pakai cadar tuh suka dibilang teroris. Feb, jangan gampang percaya stigma kayak gitu. Cadar itu simbol keimanan, bukan simbol kekerasan. Nah, bener banget tuh. Kamu nggak bisa kalau nilai orang cuma dari penampilannya. Banyak banget loh alasan kenapa orang itu milih pakai cadar. Iya, dan kalau ada orang salah satu yang berbuat jelek, gak adil dong semua kena dampaknya. Cadar itu keyakinan, bukan suatu hal yang negatif. Setuju sih, kita tuh harus belajar buat gak ngejudge orang, apalagi cuma dari luar doang. Oke, sekarang aku paham. Makasih ya Nes udah jelasin. Iya, aku lupa. Tadi Dinda ngechat aku, katanya dia minta maaf soalnya nggak bisa datang ke sini. Jadi besok lusa kita disuruh ke rumahnya buat acara Natal, mau nggak? Oke, Kak. Hai, welcome to my home guys. Makasih, Din. Beneran ini kita nggak salah rumah kan? Lah, kenapa kok tanya kayak gitu? Iya, kan katanya kita juga buat Natal, tapi kok Ini adalah mantila, bukan hijab. Saya biarawati, jadi ini simbol penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Oh, jadi mirip kayak simbol hijab di agama Islam ya? Yaudah yuk kita masuk. Yaudah yuk kita berdoa dulu. Oke. Ini berdoa apa konser sih? Aneh banget, nggak jelas. Nyanyian doa itu bentuk sukacita kita ke Tuhan. Iya, bener banget. Doa yang dinyanyiin itu biar lebih kerasa di hati. Aku suka sih suasananya, jadi lebih hangat gitu. Aku penasaran, tadi kan di depan ada pohon Natal. Itu wajib ya? Iya, wajib. Pohon Natal itu simbol kehidupan dan harapan. Makanya kita hias biar cantik. Oh ya, berarti tiap ornamen di pohonnya ada artinya kan? Berarti nggak cuma doa dan bernyanyi saja yang punya makna, pohon juga punya. Iya, bener banget. Nyanyian Natal itu bikin kita makin connect sama iman, dan itu juga bentuk ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Tuhan. Tradisi kayak gini tuh ngajarin banyak hal ya, terutama soal keberagaman. Yang penting sih kita saling respect sama keyakinan kita masing-masing. Nah itu dia, aku senang sekali kalian ikut kebersamaan ini. Nah, sekarang aku jadi paham. Ternyata Natal itu bukan hanya bagi-bagi kado aja ya, tapi maknanya dalam banget. Tapi ngapain sih ribet-ribet ngehias pohon Natal? Kan pohon Natal cuma diem berdiri aja. Ya juga sih. Karena pohon itu simbol kehidupan, Der. Jadi kalau kita ngehias pohon, itu ngajarin kita untuk menghias kehidupan kita biar lebih meaningful. Dan pohon Natal juga ngajarin kita soal ketenangan. Meskipun banyak rintangan, dia bisa berdiri tetap tegak sambil ngehiasin ruangan.
Oh, jadi gitu. Ini kok vibe-nya kayak hari rayanya Ellen ya? Iya, nyepi itu waktu kita buat refleksi diri. Kita juga kasih waktu istirahat buat bumi juga kok. Tapi kenapa harus sepi-sepian sih? Rasanya kayak aneh banget. Bener banget, mati lampu sebentar aja bikin chaos. Apalagi di Bali, jaringan off, nggak boleh keluar, jalanan gelap, semua akses ditutup. Kan kasihan ya, yang nggak ikut ngerayain kalau ada urusan penting gimana? Aku ngerti sih, emang kelihatannya nggak nyaman buat sebagian orang. Tapi ini cara kita buat bisa harmonis sama alam gitu. Dan juga bisa buat belajar ngendaliin diri. Lagian ada juga kok petugas siaga yang siap kayak kalau ada kondisi darurat gitu. Tapi Ren, kenapa kamu pakai kebaya? Ini kan acara Natal, juga bukan hari Kartini kan? Terus kenapa di dai kamu ada berasnya? Iya, ini tadi habis sembayang. Dan ini itu namanya bija, semacam kayak biji beras yang ditempel di dahi buat kayak kalau penyucian gitu, penyucian pikiran dan jiwa. Dan kalau kebaya ini tuh baju tradisional dari Hindu, ya sama kayak Natal ini. Tapi selain diem aja, ada tradisi lain nggak? Ada, sebelum nyepi itu kita ada melasti, kayak penyucian di pinggir laut gitu. Terus setelah nyepi kita juga ada ngembak geni. Wah, keren banget. Berarti seperti bersihin diri lahir batin gitu ya? Dalam banget maknanya. Tapi Len, kamu pernah susah saat nyepi? Pernah banget, aku susah banget waktu nggak bisa buka gadget. Susah asli. Tapi itu pelajaran besar sih, bikin kita lebih sadar sama lebih sabar gitu. Bener banget. Kadang kita lupa jika ada dunia lain dalam diri kita sendiri. Ini pelajaran penting buat kita. Kalau perbedaan itu bikin hidup kita lebih indah. Betul, kalau nggak ada perbedaan, kita tidak bisa belajar satu sama lain. Seperti dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bidaguti wa yu'min billahi faqad istamsyaka bil urwatil wusqa lan fidama laha wallahu syami'un alim. Yang artinya nggak ada paksaan dalam agama dan ngajarin kita buat saling menghormatin keyakinan orang lain. Setiap agama dan budaya itu sebenarnya punya pesan damai loh. Ayo kita jaga harmoni ini. Hidup itu kayak makan di restoran dengan banyak pilihan. Kalau kita cuma pilih satu saja, kita nggak bakal ngerasain semua rasa kehidupan. Mari kita rayain keberagaman ini asal tetap saling menghormati. Perayaan kita kayak puzzle ya, meskipun banyak potongannya, tetapi tetap jadi satu gambar yang sama. Perbedaan itu bukan yang harus kita takuti, malah yang harus kita rayain. Semakin banyak yang kita bagi, semakin banyak rasa yang kita pelajari. Kita semua seperti alat musik suatu orkestra, masing-masing memiliki suara yang unik. Perbedaan bukanlah suatu penghalang, melainkan bikin dunia lebih berwarna.